Hari ini aku mengimpor orang Bandung ke sini karena ceritanya dia itu lumayan, bukan ceritanya sih, hasilnya dia itu lumayan mencengangkan. Jadi aku tuh ngajakin Kania buat ngobrol-ngobrol bareng biar teman-teman bisa tahu lagi. Aku tuh selalu pingin video yang aku buat itu bermanfaat. Jadi nanti pasti ada sesi sharingnya ya. Kenapa sih bisa sampai secungkring ini? Enggak lah ya. Apakah karena memang patah hati atau memang diet beneran yang emang nggak cheat sama sekali gitu. Jadi kita pingin tahu sih rahasianya gitu. Tapi sebelumnya kan harus ada pertanyaan basa-basi dulu dong tentunya ya. Iya, betul. Biar videonya itu agak panjang gitu. Betul. Udah jauh-jauh dari Bandung. Nah, kalau misalkan Kania kenalkan diri dulu dong ke teman-teman. Ini Kania itu siapa sih? Siapa sih gitu. Halo teman-teman, aku Kania Dahlan. Biasa bisa ditemuin di Kania Dahlan. Aku biasanya menulis di blog aku kaniadahlan.com dan juga sebenarnya kalau full time-nya ada kerjaan juga yang berbau-bau tentang beauty related lah kayak gitu. Dia model guys. Uduh. Itu kalian sering nemuin mukanya di Shopee atau misalkan yang dengan izin ataupun tanpa izin gitu kan. Mancomot. Oh, agak baper ya dia. Bayar dong, jangan ngambil aja lu. Minimal kasih barangnya. Nah, jadi Kania ini tuh kita ketemu sempat waktu itu di acaranya Poveleve ya. Iya, betul. Nah, waktu itu Kania tuh udah berapa kali lah jadi model Poveleve juga, aku udah pernah lihat. Jadi waktu itu kenal tapi belum banyak ngobrol belum. Sampai akhirnya kita ketemu di satu grup yang isinya cewek-cewek langsing semua. Cewek-cewek langsing semua, cewek-cewek cakep. Iya, langsing semua yang ternyata lucu-lucu ya, ternyata emang terbukti orang gendut lucu-lucu ya kalau lucu. Nyambung kita. Jadinya akhirnya ngobrol-ngobrol terus tuh Kania mau bantuin bikin video di sini karena aku melihat Kania itu juga hidupnya berproses banget sih. Dari aku lihat juga tuh sempet foto before after dia. Mungkin nanti kita bisa tampilin di sini. Nanti, ya mungkin ada di sini ya. Nah, habis itu kelihatan banget sih perbedaannya gitu kan. Ini udah turun 30 kilo by the way guys. 35 sekarang. Gila 35 kilo gitu. 35 kilo. Kapan ya gue turun 35 kilo? Nggak tahu sih, mungkin aku. Tapi itu dulu aku juga gak berpikir kayak gitu. Kalau pas lagi ngitung-ngitung, wah kelebihan 60 kilo gitu kan. 60 kilo tuh setara dengan kambing berapa ya kalau boleh tahu. Tapi ternyata ya bisa. Iya sih. Nah, kan aku lihat kan kamu suka mukbang tuh. Tapi kok beratnya bisa tetap turun gitu. Pingin dong kasih tahu misalnya, tapi aku pinginnya sih lebih kasih taunya tuh bener dari awal kamu mulai diet tuh kapan, reasonnya apa gitu kan. Abis itu perjalanan itu berapa lama sih? Adakah gagalnya atau langsung berhasil gitu? Oke. Sebenarnya aku tuh emang ada keturunan genetik ya. Jadi itu udah pasti kalau ditanya dietnya mulai kapan, seumur hidup kayak gue diet deh. Dari zaman SMA udah diet gitu kan. Terus kuliah diet lagi. Nah, waktu itu aku lebih parah sih turunnya. Jadi waktu itu aku dari 100 kilo, aku ingat banget, dan aku turun ke 55. Waktu itu size S, itu pertama kali aku modeling. Jadi chair model beneran. Iya kan? Size-nya S. Size-nya S. Itu selama kuliah. Itu menurut aku dietnya nggak benar karena aku bener-bener hampir mau pingsan. Ngerti nggak cewek-cewek yang takut makan gitu. Tapi sampai jadi bego gitu nggak sih? Biasanya kan kalau yang diet drastis kan bego sih enggak. Lelet gitu enggak, cuman lebih pemarah aja kali ya, kayak lapar gitu. Enggak sih. Terus udah gitu, karena waktu itu tekanan di agensi model tuh kan kayak aduh yang cantik tuh banyak, lu tuh apa gitu. Jadi harus tetap aja nggak boleh naik, nggak boleh turun. Kan kalau di agensi kayak gitu rambut diatur, semua diatur lah maksudnya. Jadi kayak apalagi berat badan gitu kan, itu udah jadi tolak ukur kayak aduh ini kayak kegedean badannya gitu, bukan model nih. Tapi lama-lama kayak waktu itu ada satu titik di mana aduh capek, ya udahlah mendingan jalan sendiri. Dan terakhirnya ternyata ada di mana opportunity untuk jadi plus size model dan itu membebaskan aku untuk aku makan yang enak. Ya udah deh, akhirnya aku bilang udah deh aku maunya di sini aja dan nggak mau diatur kayak makannya harus gimana kayak gitu. Ya udah akhirnya aku waktu itu naik, ya udah menikmati hidup aja gitu. Sampai ada di titik di mana aku 116 kilo. 116 atau 116. Enjoy banget. Mengenjoykan hidup. Naiknya dari 55 ke 116 gitu. Itu achievement loh teman-teman. Iya, sekitar berapa puluh kilo tuh ya kan, bingung.
Nah waktu itu akhirnya aku sebenarnya nggak terlalu ngerasa saat itu, kan banyak yang bilang nyari kerja jadi susah, terus juga banyak yang cerita banyak yang ini itu. Aku nggak sih sebenarnya, kayak justru karena aku pekerjaannya plus size model ya emang harus cabi nggak sih harus kayak stay gitu. gendut gitu. Nah dan justru malah aku ngerasa orang-orang lebih suka aku cabi. Kamu nggak bisa bilang kayak gitu? Karena banyak banget yang udah bilang aku lebih suka Kanye-nya cabi. Makanya gitu. sekarang aku juga nggak turunin lagi sih, udah segini aja gitu. Dan juga kayak banyak banget, apalagi karena aku tinggi mungkin ya, kalau di foto apalagi pakai panorama yang kayak unzoom itu kelihatan banget tingginya, kayak you don't even look like a plus size gitu. Jadi kayak agak gimana ya gitu. Jadi itu sih. Gedein badan lagi dong. Iya, kayak aduh capek nih gitu. Makanya aku ya udahlah diam aja, stuck di sini. Ya udah di situ. Nah, cuman pas triggernya itu karena aku nggak menstruasi 3 bulan, panik kan. Dan bukan cuma menstruasi aja, kayak mulai keluar jerawat. Gangguan hormon kan kayak gitu, jerawat keluar. Terus juga ya pokoknya gangguannya tuh ke fisik juga. Dan itu bener-bener, aduh aku juga nyelipin sih di blog aku, muka aku bener-bener satu muka yang tadinya nggak pernah jerawatan sama sekali dari dulu, satu muka jerawat. Nangis saking perihnya tuh, bener-bener sakit banget muka aku tuh. Ya ampun, bener-bener nangis itu laser aja setiap minggu gitu. Aduh nggak kehitung lah, sampai akhirnya aku ke dokter gizi. Itu aduh udah bisa beli rumah kali ya tuh atau beli mobil, kayak setiap keluar gitu kan. Makanya aku setelah itu ya udahlah nyoba hidup sehat pelan-pelan aja, karena kan aku nggak mungkin juga setiap hari maksudnya kayak ke dokter terus nanti kayak gitu lagi. Jadi aku mendingan jadiin lifestyle aja dari situ sih, gitu. biar sehat aja. Berarti sekarang Kanye tuh udah bisa mengontrol ya, misalnya kayak hari ini gue pingin makan yang enak-enak, ntar besok gue ya udah gue makan yang seharusnya lagi kayak sayur apa segala macam gitu. Iya benar, tapi aku beneran nggak nyaranin sih, kayak misalnya banyak orang yang bilang kan kayak cheating sehari, sisanya nggak apa deh makan yang benar, cheating sehari, karena banyak banget yang belum bisa kontrol. Dan aku pun juga baru bisa kontrol setelah melakukan itu hampir setengah tahun lebih, bahkan 8 bulan baru aku bisa. Sebelumnya tuh aku bener-bener enggak gitu, aku boleh makan terserah deh mau makan apa aja, tapi bener-bener sayur buah protein kayak gitu. Jadi kalau ditanya makannya, gila dietnya ketat banget ya, makannya diatur banget, enggak, aku bener-bener boleh makan aja. Kayak misalnya kalau pesan jam berapa makanan aja gitu boleh. Sebenarnya nggak ada ngaruhnya, kayak makan itu nggak ada ngaruhnya, mau jam 8 malam mau jam berapa, yang penting kalorinya berapa. Jadi kayak percuma juga kayak nggak makan malam tapi makan pagi atau makan siangnya 2000 kalori misalnya. Itu cuma bercukup satu hari gitu kan. Makanya sebenarnya nggak ngaruh sih kayak gitu. Dan aku bener-bener mulai kayak ya jalan santai, ngisi-ngisi olahraga lah. Yang tadinya tuh jujur aku tuh selalu bilang kayak aduh maaf nggak bisa lari, lutut aku sakit, ya ada aja alasan gitu kan untuk tidak berolahraga. Tapi akhirnya bisa, ternyata nggak harus kayak olahraga tuh nggak harus yang kayak oke gue sekarang Muay Thai, gue boxing biar nurunin 500 kalori, nggak usah. Kayak makanya yang kira-kira nyaman, yang kira-kira kayak bisa dilakuin tiap hari. Makanya aku tuh olahraga kayak biar kata orang juga jangan olahraga itu kurang bakarnya, ya gue nyamannya itu gue jalan santai. Awalnya tuh bener-bener cuman jalan santai doang, literally jalan 5 kilo aja gitu, sejam atau setengah jam tergantung, sambil dengerin musik kayak gitu aja selama sebulan. Lama-lama diselingin badminton sambil ketawa-tawa, terus diselingin yoga, baru setelah itu naik gitu. Untuk apa naik itu bukan berat badannya ya teman-teman, tapi intensitas olahraganya. Ntar salah naik bener. Terus tapi Kanye sendiri itu triggernya waktu pertama kali selain berarti Kanye dari kecil udah gendut. Dari kecil udah gendut. Nah, tapi sempat mengalami nggak sih di masa-masa SD, SMP atau SMA gitu kayak ada panggilan-panggilan bully, atau kamu sempat terbully karena tubuh kamu itu ada nggak sih? Mungkin pernah sih sekali. Dulu aku pernah punya pacar, jangan bilang punya pacar lah. Dulu pernah ada orang bilang kayak, aduh Kania belum nikah aja badannya udah segini, apalagi nanti nikah punya anak, lebarnya kayak mana? Wah, itu kayak hey gitu kan, kayak gitu. Tapi di situ kamu ini nggak kayak termotivasi untuk kurus, atau kayak malah sebel gitu, kayak bodo amat, suka-suka gue gitu? Sebenarnya di dalam hati sebel, kayak iyalah, maksudnya kayak nggak bisa nerima apa adanya bla bla bla. Tapi ya jujur kalau ditanya sedih ya sedih juga, dan kepikiran juga lah. Kita kayak iya juga ya, maksudnya kayak gimana nih gitu, takut juga. Cuman kayak waktu itu sih aku nggak melakukan apa-apa sih, beneran jujur kayak berarti ya udahlah, berarti dia bukan orang yang bisa nerima gue apa adanya gitu kan.
Wah, sebenarnya bulian itu nggak jadi trigger buat aku, cuman karena masalah kesehatan. Ya udah, akhirnya aku kayak mikir, oke, ini harus menjaga kesehatan. Terlebih kayak gue merasakan banget karena dibilang genetik, bokap tuh ada banget kayak jantung, kolesterol dan lain-lain, dan gue ngerasa rada sulit gitu. Sebagai anak tuh ngerasa sedih ngelihat orang tua sakit-sakitan karena pola makan dia yang kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa saat dia sakit. Maksudnya mau bantuin apa, nggak bisa. Dan gue berharap dengan gue mengubah pola sehat gue bisa mempermudah hidup nanti anak-anak gue tuh kayak berarti ya udahlah. Kalau masalah gendutnya tuh makanya gue selalu bilang kan, kalau misalnya gendut emang ternyata nggak bisa turun segala macam, ya udah. Makanya gue juga nggak pernah nimbang udah turun berapa nih, enggak. Kayak nimbangnya tuh berapa bulan, cuman seenggaknya gue menjaga untuk tetap lebih sehat makanan gue. Meskipun sekarang udah biasa aja, nggak dikontrol banget, tapi tetap aja sayur sama buah tuh harus ada gitu. Tapi kan sekarang kan kayak kamu kan udah turun udah banyak banget tuh. Nah ketika ketemu sama makanan yang enak gitu, yang mana itu kamu tuh kayak langsung kayak rakus atau ya udah gue makan secukupnya aja gitu kan? Kadang soalnya ada juga yang memang misalkan kayak lo diet abis-abisan, terus begitu lo ketemu makanan yang lo suka, lo kayak anjir gue lama banget nggak makannya tuh kayak craving langsung jadi rakus gitu. Nah itu karena udah pernah gue lakukan sebelumnya. Jadi dulu tuh waktu pas gue jadi model itu pernah ada di masa dimana gue hanya bisa mencium aroma makanan tersebut kalau gue mau. Misalnya gue mau pizza, dipesen dan gue cium-cium aja tuh aroma pizza packagnya. Kasian banget. Padahal itu bikin craving loh, dan secara psikologi tuh bikin sakit kayaknya. Jadi bener-bener aduh, jadinya tuh pas saat dimana kita lagi nggak diet tuh wah udah satu pan abis gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kalau memang mau makan tapi mindful eating beneran, itu mindful eating bukan cuman bullshit doang, itu beneran. Kalau kita nikmati ya udah nggak apa-apa, kita makan, kita dengan senang hati makan nggak itu dengan sadar nggak rakus, ya udah. Maksudnya toh juga sebenarnya kan berapa kalori doang, kayak misal lu makan ya udah worth it kan ya udah gitu. Lu udah ngerasain, udah masukin perut tuh gitu. Dan setelah aku menerapkan itu kayaknya nggak pernah craving lagi. Even kayak mie instan dulu tuh wah gila sih. Kalau mie instan tuh dulu sampai pernah ikut hypnoterapi, tau gak sih, biar nggak makan mie instan gitu. Mie instannya dibayangin jadi ini jadi itu, tapi tetap aja pengen gitu. Kalau sekarang tuh ngelihatnya kayak ya udah gitu. Ya udah kalau misalnya ada makan, ya kalau nggak ya udah kayak gitu. Tapi nggak yang craving. Itu sih yang aku rasain. Jadi nggak rakus. Ininya mindful eating tuh emang bagus ya. Waktu aku juga sempet ikut kayak camp gitu ya. Jadi dia nggak tentang mindful eating juga sih. Jadi lo kalau misal mau ya makan, tapi maksudnya jangan rakus. Kalau bisa nggak dihabisin ya lebih bagus gitu. Betul. Yang penting lo ngerasain lah di mulut lo gitu kan kalau mindful eating tuh. Dan satu sih yang paling aku rasain banget, kalau makan dahulin dulu buah atau sayur atau buah dulu, jadi perut tuh udah keisi baru yang lain. Kan kalau orang tuh buah tuh makan terakhir, kalau aku tuh makan buah dulu, udah rada kenyang dikit sayur, nah baru yang lainnya. Jadi sisanya tuh kayak emang mau masuk tuh udah nggak bisa sih makanan kotornya kasarannya gitu. Nah tapi kalau buah sendiri kan itu sukanya makan apa? Sebenarnya buah yang aku suka tidak ada yang dibilang kalau mungkin kalau kata orang-orang mah sehat ya. Karena aku tuh suka banget mangga kayak gitu-gitu kan. Ya ampun enak banget. Iya mangga kan berlemak banget soalnya ya. Iya mangga ya kayak semangka yang enak-enak lah pokoknya. Tapi semangka emang nggak tahu, tapi aku nggak research. Tapi kalau aku pribadi emang yang kayak standar yang bagus tuh kan katanya apel, kayak gitu-gitu. Jadi yang nggak makan selama ini tuh apel, jeruk gitu. Oke. Berarti Kania ternyata udah lama ya berarti ya untuk dia tuh udah dari zaman-zaman waktu jadi model umur berapa? Itu udah lama ya, 2009 2012 kayaknya. Berarti udah lama. Itu 55 kilo ya 116 guys. Nah tapi kalau lihatin ngomongin model-model sampai sekarang pun Kania juga masih jadi model gitu. Nah emang cita-cita jadi model atau memang waktu yang dari yang berat 100 sampai jadi ukuran S itu tuh emang pingin menuju goals kamu sebagai model, atau emang sengaja aja kayak remaja aja pingin kurus, temen-temennya kurus jadi pingin kurus gitu? Enggak sih, kalau jadi model itu sebenarnya karena ada tawaran karena tinggi kan. Jadi kayak aku 173 tinggi kan. Jadi kayak udah jadi model aja. Kayak orang kalau misalnya tinggi tuh kalau nggak jadi polwan, pramugari, model gitu kan. Ya udah deh ikut-ikut aja. Kalau dulu sih mikirnya kayak buat tambah-tambah uang jajan aja sih kayak gitu. Jadi ya udah. Nah waktu pas
tapi waktu pas ternyata emang salah satu kesenangan aku tuh adalah emang di foto. Ya udah gitu, suka gitu, nggak ngerasa capek kayak misalnya kerja 8 jam, kerja ya 12 jam nggak ada sih. Ya kerja lama gitu, ya udah happy gitu. Jadi ya udahlah aku. Tapi bukan karena alasan maksudnya alasan-alasan tertentu nggak ada sih, apalagi kalau kayak dibilang gara-gara cuan banget, enggak, jadi beneran itu bikin sedikit happy sih. Happy banyak, bukan sedikit. Iya, berarti memang kamu emang agak bisa dibilang perempuan yang agak centil ya. Iya. Sangat ekstrovert kayaknya. Jadi makanya senang di foto-foto, karena kalau aku pribadi waktu itu ditawarin sama Pove Leve suruh foto kan, itu sumpah aku mau karena itu Mbak Ve sama si Mbak Popi. Kalau nggak akan mau, nggak bisa kayak gaya di foto gitu, nggak, aku mendingan video dibanding foto. Oh gitu. Ya jadi berarti ini aku sama dia beda banget. Dia suka banget di foto ternyata. Tapi kalau video soalnya biasanya tek-teknya kadang 15 detik sekali gitu Kak. Kalau buat iklan atau buat apa tuh kayak hey bisa 24 jam iya nih. Sih, itu iya, agak cukup lelah gitu. Kalau kalian sendiri jurusannya apa sih kuliahnya? Bahasa Perancis. Sangat jauh ya. Oh, sangat jauh. Sangat melenceng berarti. Tapi ya enggak apa-apa sih kalau rezekinya di situ gitu. Iya. Aku juga di kafe jualannya makanan. Iya, tapi makanya lucu kan desain-desainnya ada yang bisa dipakai. Nah, terus habis itu sekarang yang Kania sekarang lagi punya pacar atau enggak? Aduh, pacar ada. Makanya aku tadi tanya kamu lulusan mana? Kayaknya adik kelas. Oh, pacar kamu yang itu? Itu pacarnya? Bukan, itu cewek. Oh, cewek. Itu cewek, cuman sama, kalian satu alma mater dan satu jurusan. Emang gitu. Gue suka banget sama desain-desain yang lucu dan sesuatu hal yang lucu. Jadi kayaknya gue akan selalu berhubungan sama orang-orang. Oh gitu. Yang gemes-gemes. Nah, terus kan kalian itu kalau nggak salah sempat menjadi inspirasi lagunya Shena ya. Iya betul. Nah, itu kan kalau aku karena aku udah nge-follow kamu tuh waktu itu, habis itu kamu tuh mulai kurus-kurusnya banget kan. Kalau kayak si Iren, ya Iren belum pernah diwawancara sini. Tapi udah digosipin. Nah, kalau si Iren kan mulai kurus kan gara-gara patah hati tuh, ya kan? Iya, nah, kalau kamu tuh ada ngaruhnya nggak sih waktu patah hati terus jadi ya udah motivasi pingin kurus kayak biar bisa dapet cowok yang lebih bagus apa segala macam gitu. Tapi yang gue rasain ya, ternyata kalau emang orangnya tepat itu dia bakalan beneran ya, itu bukan bullshit ya, itu dia bakalan menerima kekurangan kita sih sebenarnya. Ya dan nggak akan kayak masalahin justru. Tapi waktu itu sebenarnya enggak jadi motivasi yang tadi udah bilang kayak ya udahlah berarti dia bukan buat gue aja. Tapi meskipun itu kepikiran sih, dan itu bikin malah bikin gue jadi kayak ngerasa duh gue kalau hamil kayak gimana ya gitu. Bukannya malah itu, tapi gue ngerasa kayak setelah denger cerita-cerita dari teman-teman yang nge-DM banyak banget yang stres banget karena udah hamil, terus badannya berat badan naik, terus stretch marknya ada dan lain-lain. Gue jadi ngerasa gila, mereka tuh hebat banget udah ada di tahap itu, dan gue tuh kayak masa lu nggak berani sih kayak ngambil itu. Terus banyak banget juga yang badannya gede itu memang kayak susah punya anak karena emang kegemukan dan lain-lain kan. Jadi gue mikir kayak kayaknya terlalu egois deh kalau gue mikirin kayak kayaknya nggak mau punya anak deh karena takut gendut. Di sementara ada orang banyak yang mau punya anak tapi emang kesulitan gara-gara berat badan, dan gue tahu itu tuh susah karena mereka kayak bakalan minum obat di mana obat itu memicu nafsu makan, tapi lo harus turun berat badan. Jadi gue di situ mungkin setelah sharing gue jadi banyak ngambil pelajaran gitu. Jadi ya udahlah nggak harus dijalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya berpengaruh atau enggak ya sempet lah bikin down. Terus gue kan tinggi, bukan cuman besar saja tapi gue tinggi juga. Jadi kalau ketemu cowok kebanyakan udah pasti gue lebih besar, mau udah pasti dari lebarnya ataupun dari tingginya. Dan kebanyakan cowok-cowok ngerasa terganggu sama, karena orang Indonesia kan cowok-cowoknya juga memang 165 gitu kan, standarnya bukan yang 170 ke atas gitu kan. Jadi kadang gue dulu waktu gue zaman SMA gue pengen kayak standar cowok pengennya tinggi atau minimal sama. Kalau sekarang enggak, ya kalau emang kita suka ya udah suka aja. Cuman kadang cowoknya juga kayak aduh aku nggak terbiasa nih kalau misalnya jalan ke mall terus kayak cewek gue lebih tinggi dari gue kayak gitu. Ya itu ada aja sih, tapi ya makanya itu sih gue ngerasa kayak agak cukup sedih saat orang lain mempermasalahkan fisik. Jadi gue
nggak mau mempermasalahkan itu. Tapi kan ini juga salah satu orang yang suka berkoar-koar di Instagramnya kalau ada orang ngomongin fisik ya. Iya betul. Banget, karena kayak dia benci banget tuh sampai kamu nangis gara-gara apa ya? Nangis. Waktu itu karena dibilang polusi visual. Oh ya, padahal bukan dia juga yang dikatain, tapi dia nangis. Beneran nangis sih. Karena kenapa sih jahat banget gitu, kayak dia tuh salah apa? Gue bingung sih sama orang-orang yang kasihan lebih tepatnya. Oh berarti dia tuh nggak punya sesuatu hal lain yang bisa dinilai atau yang bisa dibanggain selain cuman cantiknya doang. Sampai dia berani bilang kalau iya lu tuh polusi visual. Kalau gue sih nggak akan kayak gitu. Misalnya dia item kayak itu. Masalahnya gue sering banget dapet DM kayak misalnya dia habis ngelahirin tapi suaminya tuh komplain kayak kamu sekarang banyak stretch marknya. Atau kalau cewek lagi hamil, lu tau gak sih kayak suka ada bagian-bagian entah itu ketiak, entah itu leher, itu jadi menghitam. Dan itu tuh udah beban menurut gue buat cewek-cewek kan. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gitu. Nah, dan itu suami sendiri. Iya, itu suami sendiri misalnya. Atau orang lain itu yang random yang punya banyak follower, apa enggak? Iya. Baby blues, belum lahir udah baby blues kali itu orang kayak hey gitu. Kayak dia tuh followernya banyak banget. Jadi dia agak cukup sedih sih. Dan dia juga bilang kan, harusnya tuh plus size model tuh nggak ada apa sih, tapi gue nggak baca tweetnya, gue cuma dilihat capturean gitu di Twitter karena itu kayak apa ya, negativity gitu kan. Makanya kayak padahal kan kita nggak ganggu hidup lo gitu, kayak ya udah. Berarti kamu benar paling anti ya yang kayak gitu-gitu ya? Iya sih, karena menurut gue karena menurut gue banyak hal yang jauh lebih penting dari sekedar fisik doang, percaya deh. Dan orang juga banyak yang bilang kan nggak bisa dapat kerjaan karena fisik segala macam. Makanya gue selalu bilang kalau kalian udah ngerasa kompeten atau kalian emang jago di bidang-bidang tertentu, misalnya kalian sekarang mau dapat kerja, harus cari gali di mana kalian entah itu bisa kerja sendiri, entah itu jago banget. Orang nggak akan ngeliat fisik kalian deh, dijamin. Nah berarti dari cerita kamu tuh berarti kamu tuh nggak pernah ya tantangan kalau dalam pekerjaan gitu ya, berarti nggak pernah mengalami ya? Nggak, ya pernah kayak waktu dulu yang waktu jadi model itu merasa harus banget gitu di berat badan tertentu, tapi setelah itu kayak gue ngerasa kayak oke, saat itu dipergunakan waktunya untuk improve diri aku, kayak apa nih yang bisa, gimana saat orang tuh ngelihat ini orang kompeten, terserah deh kayak fisik itu cuma bonus gitu aja kayak gitu. Ya sih, itu aku juga merasakan banget sih, maksudnya kayak tapi semakin kesini walaupun banyak juga yang berkoar-koar tentang gendut apalah segala macam gitu, tapi sekarang menurut aku orang lebih banyak mentolerir kayak orang gemuk sekarang kayak udah biasa aja gitu ya nggak sih? Kayak apa karena orang gemuk semakin banyak atau mungkin sekarang makin banyak orang gemuk yang udah mulai pede gitu ya nggak sih, mulai banyak yang foto atau misalnya udah berani untuk menjadi plus size model, dan karena kan udah banyak influencer cabi juga kan sekarang nih, jadi mungkin mereka juga sudah terinfluence gitu ya nggak sih? Mungkin juga, dan juga mungkin karena banyak banget sekarang yang emang badannya juga cabi dan mereka juga ngerasa kayak ada teman, jadi kayak ya gue nggak apa-apa orang ada kok yang kayak gue juga. Iya betul gitu. Tapi kadang sebenarnya kalau gue pribadi mau kurus mau gemuk, gue tuh nggak mau jadi kayak, bukan panutan ya, kayak orang tuh ekspektasi sesuatu terhadap gue secara fisik. Either mau gue kurus ataupun gue gemuk. Makanya gue nggak pernah mau share timbangan segala macam. Itu karena temen dekat aja nanya, atau misalnya mau jadi konten YouTube, waktu itu akhirnya gue nyebut kalau misalnya gue udah turun. Karena lo sadar gak sih Adele yang turun, berapa banyak sih orang yang kecewa dia turun. Itu juga terjadi sama gue. Banyak banget orang yang kayak bilang ya itu dia kayaknya lebih lucu cabi deh segala macam, terus jadi kayak lebih mudaan waktu cabi, kelihatan mukanya lebih fresh, lebih ini segala macam. Jadi intinya mau kurus mau gemuk, percayalah nggak akan 100% orang akan menerima fisik kalian. Pasti akan ada selalu kayak lebih lucuan cabi. Ada juga yang bilang kalau kurus lebih cantik lagi. Jadi nggak akan ada habisnya ya, netizen itu tidak akan ada habisnya puasnya. Itu terjadi, itu contoh nyata. Ternyata gue merasakan juga, oh kayak gini rasanya jadi Adele ya, kayak orang-orang nggak suka sama dia kurusan padahal dia udah kayak happy gitu. Terus pas gue kurusan dia udah kayak oh sekarang kayak sekarang tuh kayak sana lu tuh udah nggak cabi lagi, padahal gue masih cabi juga gitu kan, cuman kayak lu tuh nggak bisa ngeliat lagi sama cerita gue karena lu tuh udah bisa gitu kan. Padahal sebenarnya gue masih cabi aja juga sih. Ya intinya nggak usah melakukan sesuatu untuk orang lain ya kan. Karena ya pokoknya intinya senyaman lo aja, lo maunya di mana, nggak usah dengerin orang juga, karena orang juga nggak akan pernah puas sih sama apa yang udah kita achieve untuk diri kita sendiri gitu. Nah ceritanya kan itu sangat
menjadi motivasi banget sih buat banyak orang. Maksudnya untuk teman-teman Instagramnya dia pun aku sering baca kayak banyak yang DM kalau misalnya kamu tuh memotivasi mereka gitu. Nah, berarti aku pingin banget nih minta untuk kalimat closingnya karena ngobrol kita udah selesai sama artis Bandung kita, artis Bandung kita. Makasih banget kan ya udah mau datang ke sini. Sama-sama. Tapi aku mau kamu coba dong kasih tahu ke aku dan teman-teman di rumah keuntungan jadi orang cabi menurut kamu tuh apa sih gitu? Keuntungan jadi orang cabi, kita tuh selalu dibilang fun, ya nggak sih? Selalu orang-orang cabi tuh dibilang lucu, fun, terus juga lebih friendly, terus juga apa ya, menurut aku banyak banget yang mentolerir nggak ngejudge orang dari fisik doang, karena mungkin mereka udah sering kena bully dari kecil atau misalnya dari zaman cabinya, jadi kayak kita juga berusaha untuk tidak nggak gampang tersinggung gitu ya, nggak gampang tersinggung atau juga tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain karena tahu itu tidak menyenangkan gitu. Jadi kayak itu sih kayak dan mungkin kayak kita nih ya bisa tiba-tiba cocok aja karena gila gue relate banget gitu kan sama kayak mentalnya tuh udah mental cewek cabi aja. Iya bener, mental cewek cabi deh, karena banyak banget loh orang yang bilang kalau misalnya ditanya nih cowok-cowok dulu zaman gue kuliah ditanya-tanya mendingan cewek cabi atau mendingan cewek jelek, mendingan cewek jelek badannya bagus daripada cewek cabi. Jadi kayak kasarannya tuh cewek cabi tuh kastanya paling rendah. Waduh gawat, gila-gilanya sayang. Padahal banyak loh cewek cabi yang lucu. Iya berarti memang ya karena itu sih standar cantik di Asia tuh memang cewek yang berbadan mungil tapi betul. Gak juga loh. Pacarku suka-suka aja gembrot dan obesitas. Ini itu kayak cowok-cowok yang ya sudah kalau gitu semoga video bermanfaat buat teman-teman di rumah dan semoga juga Kania senang udah bisa sharing di sini. Senang banget lah. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu, kita kumpulin geng gemuk kita, kita bikin Arif nanti kita videoin kali ya, kayak lucu juga. Berapa sih 10 apa 12 ya lupa. Nah pokoknya intinya semoga pandemi ini segera selesai jadi kita bisa ketemu dan bikin video rame-rame. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sharing teman-temannya ya. Bye bye.